Shalom, bertemu kembali melalui channel ini. Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini saya mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan mengenai mata. Dalam sebuah artikel saya membaca ada sebuah cerita dari kisah kuno dari zaman Anglo-Saxon, yaitu Inggris kuno pada abad 11. Itu pada masa itu hiduplah ratu bernama Godiva. Ratu ini merasa iba dengan suaminya yang memasang tarif yang tinggi untuk pajak terhadap rakyatnya. Berulang kali dia memohon kepada suaminya supaya menurunkan pajak yang tinggi karena rakyat begitu dibebani. Nah, suatu kali karena kesal suaminya sudah diminta terus-menerus, maka suaminya menyetujui untuk menurunkan pajak dengan syarat istrinya disuruh berkeliling kota dengan menunggang kuda tanpa menggunakan busana. Nah, cuman karena kecintaannya kepada rakyatnya, hal ini pun dilakukan. Tapi sebelum dia melakukan keliling dengan kuda, dia mengumumkan kepada rakyatnya supaya berdiam diri di rumah dan jangan melihat ketika dia sedang berkeliling dengan kuda. Tetapi ada satu orang yang namanya Tom, dia mungkin penasaran, kepengen melihat ratunya bagaimana kalau tanpa busana. Akhir kata akhirnya si Tom ini kemudian buta matanya karena hal tersebut. Saudara, memang ada banyak orang yang terjatuh karena mata. Bukan saja mata berhubungan secara moral, tetapi mata juga bisa berhubungan dengan hal keinginan kita tentang sesuatu hal. Misalnya melihat tetangga kita yang mempunyai mobil yang mewah, kemudian kita mengingini hal yang sama. Sehingga ada banyak orang menghalalkan segala cara untuk menggampainya. Sehingga banyak orang terjatuh ke dalam dosa karena tidak bisa menguasai mata. Karena dari mata turun ke hati katanya. Jadi keinginan itu muncul ketika kita tidak bisa mengelola mata kita. Tidak menjaga mata kita. Kalau Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 22 dan Lukas 11 ayat 34 berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi mata ini adalah hal yang memang cerminan utama di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dari matalah timbul banyak hal kejahatan. Kalau kita melihat kejatuhan manusia dimulai dengan mata. Di dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi saudaraku, Hawa juga jatuh karena dari melihat, dari mata saudara. Kemudian kalau kita melihat juga seperti Daud, dia jatuh ke dalam dosa perzinahan karena dia melihat Bathsheba mandi. Kemudian kalau kita melihat juga seperti Lot, dia kemudian melihat pemandangan di Sodom dan Gomora begitu bagus. Kemudian dia memilih itu. Namun akhirnya dia mendapatkan hal yang tidak baik. Jadi mata kita perlu kita arahkan kepada Tuhan. Marilah kita berprinsip seperti Rasul Paulus. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Itu tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Jadi biarlah kita ke depannya bisa mengelola mata kita, jadikan mata kita tertuju kepada Tuhan, sehingga apa yang kita ingini, apa yang kita lihat, kita menyerahkan segala keinginan kita kepada Tuhan, sehingga tindakan kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada kesempatan ini juga mari kita menyanyi kepada Tuhan. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, mengikuti kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami boleh mengarahkan mata kami tertuju kepada Tuhan, sehingga keinginan kami biarlah seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami tidak mengandalkan keinginan daging kami Tuhan, dan mampukan kami supaya kami boleh melakukan, menaati firman-Mu dan berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe video ini agar kita boleh sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan melalui channel ini. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.